Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan video pembelajaran dalam materi tentang bulan Ramadan yang indah. Submateri atau subtema puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita masuk pada materi kita pada kesempatan kali ini, tidak lupa Bapak mengingatkan kepada kalian untuk selalu berdoa dalam setiap aktivitas, baik sebelum maupun setelah. Baik, sebelum kita masuk materi, kita sama-sama berdoa dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tidak lupa pula Bapak mengingatkan akan sikap jujur, amanah, disiplin, santun, toleransi, dan peduli dengan sesama. Yang mana sikap-sikap ini harus kita biasakan sejak kecil agar kelak kita ketika dewasa sudah terbiasa dan kemudian kita juga dapat melaksanakan dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi pada pembelajaran 4, yaitu dengan judul tema puasa Ramadan yang indah dengan subtema puasa di bulan Ramadan. Tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, setelah nanti kita melaksanakan atau mempelajari materi ini, Bapak berharap kalian bisa menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan baik. Kemudian sikap selanjutnya yang Bapak harap kalian dapatkan dari pembelajaran materi ini yaitu memiliki sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Dan selain itu, Bapak juga berharap nanti setelah kita mempelajari materi ini, kalian semua dapat memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan materi pengertian puasa dan ketentuan puasa serta hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak pahala puasa. Kemudian aspek keterampilan yang Bapak harapkan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini yaitu kalian dapat menjelaskan hikmah apa yang terkandung dalam puasa Ramadan sehingga dapat membentuk akhlak mulia. Baik, Bapak mulai akan masuk ke dalam materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah apa itu puasa. Apa pengertian puasa? Puasa adalah secara bahasa dia berasal dari kata saum atau siam yang berarti menahan diri. Menahan diri dari apa? Yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya, baik itu makan, minum, nafsu, atau menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa ketentuan atau usaha. Kemudian apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika kita nanti berpuasa dengan
baik atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, maka Allah menjanjikan dengan predikat takwa. Yang kedua yaitu selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah mengenai ketentuan-ketentuan puasa. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib adalah sesuatu yang apabila syarat-syarat ini terdapat pada puasa seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Jadi apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi pada seseorang, maka seseorang tersebut telah wajib untuk berpuasa. Ya, yang pertama adalah berakal sehat, dalam arti orang gila ataupun yang hilang akal tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Contohnya, lemah karena tua, boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasanya di hari lain setelah sembuh. Nah, itu adalah syarat-syarat wajib puasa. Kemudian yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah apabila syarat-syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya menjadi sah. Jadi, apabila seseorang ketika berpuasa syarat-syarat ini terpenuhi, maka puasanya menjadi sah. Yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa, meskipun dia menahan lapar, menahan dahaga seharian penuh, maka tidak sah puasanya karena dia bukan seorang muslim. Yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal atau gila, atau orang yang dalam keadaan mabuk, tidak sah puasanya. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Selanjutnya adalah yang keempat adalah suci dari haid bagi wanita. Orang haid tidak sah puasa. Begitu juga dengan orang yang nifas. Nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Selanjutnya adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa, yaitu bulan Ramadan. Artinya ketika seseorang berniat puasa Ramadan, tetapi dia tidak berada pada bulan Ramadan, berarti puasanya tidak sah. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari dua. Yang pertama adalah berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Yang waktunya adalah setelah terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar shodiq. Oke. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kedua itu adalah rukun puasa, yang mana ketika kita berpuasa, maka keduanya harus kita lakukan. Sehingga jika keduanya tidak kita lakukan, maka puasa kita tentu tidak sah atau batal. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Mengapa di situ ada keterangan dengan sengaja? Karena terkadang ketika kita berpuasa, ternyata kita melakukan makan dan minum secara tidak sengaja. Apalagi di awal-awal kita berpuasa, seringkali kita masih melakukan lupa. Maka itu bisa dimakfu atau diampuni, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Yang ketiga kemudian adalah datang bulan atau haid atau melahirkan. Datang bulan di sini maksudnya adalah ketika seorang wanita dia setelah menyengaja berpuasa atau berniat, dia telah menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Ternyata sebelum terbenam matahari dia datang haid,
Kalau datang bulan, maka puasanya menjadi batal. Kemudian melahirkan, itu juga melahirkan ketika seorang ibu dia mengandung, kemudian dalam perjalanan puasanya belum mencapai terbenam matahari, ternyata dia melahirkan, maka puasanya pun menjadi batal. Kemudian yang keempat adalah hilang akal atau gila, meskipun hanya sebentar. Kemudian yang kelima adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Selain ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ternyata ada juga hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Apa saja itu? Yaitu apabila seorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya yaitu adalah perbuatan tercela, misal berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan lain sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tapi melakukan hal-hal tersebut, semisal perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala atau pahalanya menjadi berkurang karena dia ternyata tidak bisa menahan nafsu. Nah, baik, itu adalah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sebelum Bapak tutup, mari kita bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak tutup. Assalamualaikum